Pemerintah optimis perekonomian akan tumbuh pada kuartal kedua tahun ini. Hal ini dipicu membaiknya kinerja ekspor komoditas dan manufaktur sehingga akan mendorong pertumbuhan pada kuartal kedua hingga 6,9%. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengaku optimis mampu menjaga tren pemulihan perekonomian nasional ke arah yang lebih baik usai pada kuartal pertama ekonomi hanya tumbuh minus 0,74%. Bahkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan ekonomi bisa tumbuh hingga 6,9% pada kuartal kedua 2021. Proyeksi optimis ini disebabkan angka harga konstan PDB di kuartal kedua tahun lalu mencapai Rp2.589,8 triliun. Maka bila PDB harga konstan kuartal kedua 2021 sama dengan yang dilakukan kuartal pertama 2021, maka PDB sudah melompat 5,62%, sehingga pemerintah yakin pertumbuhan pada kuartal kedua tahun ini bisa mencapai 6,9 hingga 7%. Q2 tadi saya jelaskan bahwa pemerintah confident bahwa kita bisa mencapai angka 6,9 sampai di atas 7, karena kita lihat basisnya di Q2 tahun lalu untuk PDB harga konstannya di 2.589,8. Apabila di Q1 dipertahankan saja di 2.703 triliun, itu kita sudah dapat modal pokoknya 5,6%. Hingga dari 5,6% menjadi 6,9%. Ini seperti yang kita ketahui sejak 2020 di Q2 sampai dengan Q3 dan Q4 kita rata-rata tumbuh 1,3 sampai 1,5, sehingga dengan pokok 5,6 kalau kita tambah 1,3 itu kita bisa mencapai 6,9%. Sementara itu, ekonomi senior Indef Eni Sri Hartarti menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun ini sulit menyentuh 6,9%, sebab daya beli masyarakat pada triwulan 1 2021 masih terkontraksi. Daya beli masyarakat pada bulan April dan Mei yang meningkat karena momen lebaran hanya akan mendorong ekonomi tumbuh di kisaran 4%, dan angka tersebut tidak memiliki esensi karena PDB yang diprediksi tidak lebih baik dari kuartal 1 tahun 2020 lalu. Penggerak utama, akselerator utama dari ekonomi kita adalah konsumsi rumah tangga. Mungkin pemerintah cukup optimis karena di bulan April ini dan juga mungkin masih ada kelanjutan untuk di Mei 2021 nanti masih ada efek dari hari raya Idul Fitri. Nah, jadi menurut saya kalaupun di triwulan 2 2021 nanti Indonesia bisa tumbuh, pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh 4,4% sekalipun, itu bukan prestasi. Artinya bukan prestasi itu artinya itu belum menunjukkan pemulihan ekonomi secara konkret. Edi pun meminta pemerintah melakukan evaluasi pada kinerja program pemulihan ekonomi nasional agar tepat sasaran, sehingga mampu mendorong daya beli dan menghidupkan kembali sektor usaha. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizka Ayu, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kenji Putra Cahaya, Head of Development dari FAC Sekuritas Indonesia. Ya, Mas Kenji, kita lanjutkan kembali informasi ini. Menjaga optimisme pada kuartal kedua tahun 2021, pemerintah sendiri sih ada harapan 6,9%. FAC Sekuritas berapa? Kalau dari kami sih target realistis kami di sekitar 6%, Mas. Oke. 6% untuk 2021 ini. Tapi kalau di Q2 menyentuh 6 sih saya rasa belum ya, masih dalam tekanan. Oke, berarti dalam artian 6% itu bisa dikatakan full year begitu? Full year. Baik. Anda melihat lebih kepada sisi apa sih? Apakah ini juga akan memberikan pengaruh, tekanan terhadap kinerja emiten yang ada di pasar modal nantinya? Kalau dari sudut pandang kami sendiri kan untuk target 6% ini kan sebenarnya recovery yang cukup realistis, bahkan saya bilang cukup oke. Di range tentang segitu, apalagi kuartal 1 sendiri kita tahu kita dari data dari BPS itu kita masih fase resesi gitu kan. Baik. Tapi kalau menurut saya wajar, kenapa? Karena kan last year kalau kuartal 1 2020 COVID sendiri itu kan baru cukup hebat sekitar akhir Maret. Yeah.
Jadi memang sesuai prediksi untuk kuartal 1 akhir ini memang kita masih kontraksi lah, masih di fase resesi. Tapi untuk ke emiten sendiri menurut saya ada chance untuk recovery di kuartal 2 dan menuju akhir semester 1 ini kalau dari FAC kami optimis. Oke. Baik, kalau misalnya tadi Indef menyatakan mungkin kisarannya sekitar 4 sampai dengan 5% begitu. Lebih kepada memang daya beli masyarakat yang bisa dikatakan masih menjadi bottleneck-nya begitu untuk lebih membooster lagi pertumbuhan ekonomi kita. Betul, karena kalau kita tahu struktur ekonomi Indonesia itu kan sebagian besar sebenarnya dipengaruhi juga dari sektor konsumsi rumah tangga. Dan posisi resesi ini minus 0,74% ini kan sebenarnya itu sudah didukung oleh konsumsi pemerintah yang menahan kita lah bisa dibilang. Didongkrak dari konsumsi pemerintah, juga dari neraca perdagangan kita juga masih surplus karena ekspornya lebih tinggi, masih oke. Nah, dari sektor konsumsi rumah tangga ini masih minus posisinya. Nah, ini yang kita harapkan akan membaik di kuartal ini. Nah, momentum Ramadan begitu harus kan bisa meningkatkan kinerja. Ya, kita tahu ada sektor-sektor yang diuntungkan dengan kondisi seperti saat ini adanya momentum Ramadan. Atau Anda melihat justru karena adanya pembatasan orang untuk mudik lebaran, kemudian pembatasan untuk bepergian juga begitu dengan wilayah-wilayah yang sudah di-sekat begitu. Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, Mas. Sebetulnya iya, tapi kita bisa mengambil sentimen positifnya gitu. Jadi dari adanya larangan mudik ini kan kita harapkan untuk case COVID di Indonesia ini masih melanjutkan tren perbaikan. Kalau kita compare dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, mereka kan sampai lockdown. Bahkan India itu kita cukup prihatin. Saya dapat data di 8 Mei itu 4.000 orang meninggal. Itu per 8 Mei. Nah, dengan adanya larangan mudik ini kita harapkan supaya masih melanjutkan tren. Karena sentimen secara domestik maupun global saya rasa masih seputaran COVID case-nya bagaimana. Dan distribusi vaksin kita overall cukup baik sehingga mendukung tadi pemulihan sektor konsumsi rumah tangga yang kita harapkan walaupun ada larangan mudik. Baik, itu dia ada beberapa analisis yang menarik ya, begitu tantangannya masih tetap ada. Di segmen berikutnya kita akan hadir juga ini dengan sejumlah kabar emiten ini. Seperti apa pembahasannya, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami segera kembali.